gak nyangka kenapa Papa bisa setega itu menikah sama perempuan lain setelah kepergian Mama. Apakah Papa secepat itu untuk melupakan Mama? Atau emang Papa sudah berhubungan sama si Sylvie itu setelah Mama sakit? Sylvie itu orang yang sangat buruk, Pak. Dia berlagak baik, dia berlagak berhati mulia di depan orang-orang, padahal aku tahu hati dia busuk. Janji, Ma. Aku janji bakal buktiin ke dunia kalau misalnya ada bermasalah dengan si perempuan itu. Aku yakin Sylvie bukan orang yang baik, Ma. Kaget aja deh. Wah. Bagus juga rumah suami kamu. Pantesan kamu tega ninggalin aku buat nikah sama dia. Tapi aku tahu kok, kalau hati kamu tuh sebenarnya masih buat aku kan. Nino. Aku nggak suka ya kamu kayak gitu. Loh, bukannya emang itu alasan kamu nyuruh aku datang ke sini? Pas suami kamu keluar kota, ya kan? Bukan. Terus? Alasan aku nyuruh kamu datang ke sini buat kamu bantuin aku untuk nyari barang-barang peninggalannya si Yasmin itu yang berharga buat kita jual. Kamu ngajak aku nyolong? Nggak, aku nggak mau ikut campur. Hasilnya kita bagi dua. Oke, bisa dibicarakan. Tapi bukannya suami kamu punya anak ya? Terus kalau nanti sampai bermasalah dengan hukum, aku nggak mau ikut campur. Kecut. Duitnya mau. Sil. Kamar ini tempat Yasmin dirawat sampai dia meninggal. Tapi nggak tahu kenapa Mas Luki itu selalu ngelarang aku untuk masuk kamar ini. Alasannya gak enak sama almarhumah. Tapi aku udah nemuin kuncinya. Aku sekarang ini kan istri sah. Masa gak bebas sih di rumahku sendiri? Ya memang sih, Mas Luki itu sangat perhatian sama aku. Tapi sampai sekarang tetap aja aku ngerasanya istrinya itu masih jauh di atas segala-galanya daripada aku. Ya, mau gimana lagi? Namanya juga istri pertama. Apalagi baru meninggal juga kan? Ya harusnya istri muda lah lebih disayang daripada istri tua. Kamu ini gimana sih? Sih? Semua barangnya branded. Padahal aku loh yang ngurusin acara 100 hari istrinya meninggal. Bagus banget. Wah, ini kan brand sepatu yang mahal banget. Pas banget ukurannya sama aku. Sil, mendingan kamu nggak usah kayak gini deh. Kenapa? Nggak usah aneh-aneh.
Kamu nggak bisa lihat tuh. Malah sepatu ini itu lebih cocok dipakai sama aku daripada Yasmin. Iya itu cocok. Cuma Pamal ini kan barang orang yang habis meninggal. Mitos. Ya, Ngapain sih percaya sama Tayul kayak gitu? Hah? Barang-barang yang aku suka dan yang bisa aku pakai aku akan simpen dan sisanya bisa kita jual. Sil, kamu yakin mau ngelakuin ini semua? Kasihan loh anaknya. Gimana pun juga, anaknya pasti pengen tahu punya barang-barang peninggalan ibunya. Bukan urusan aku. Lagian ngapain sih kamu mikirin perasaan dia? Udah bagus keadaannya sekarang kayak gini. Dia benci sama aku, dia kesel sama aku. Jadi dia gak tinggal di rumahku. Coba, kalau misalnya aku itu akrab sama dia, terus dia akan tinggal di sini tiap hari dong. Dan kerjaannya pasti cuma ngerepotin aku doang. Ogah. Dan foto-foto istri pertama masih ada di rumah ini. Ya udahlah Sil, biarin aja. Masa kamu cemburu sih? Kan dia juga udah meninggal. Sil. Mas, Ya. aku pamit dulu ya. Aku mau arisan sama teman-teman aku. Ya, hati-hati di jalan ya. Terus kalau kamu pulang malam, kamu... Sil. Kenapa, Mas? Itu kalung yang kamu pakai, juga cincin yang kamu pakai itu punya Yasmin. Oh, iya, Mas. Ya. Aku nggak tahu, aku nemu perhiasan ini di laci. Tapi aku nggak ada waktu lagi buat. Enggak, kamu lepas aja ya. Soalnya kalung sama cincin ini tuh mahar aku sama Yasmin. Ya, tapi aku nggak ada waktu buat ganti lagi, Mas. Terus ini juga tasnya punya Yasmin. Wah, aku juga nggak tahu, Mas. Aku pikir tas ini punya Dina. Aku mau pinjem dulu buat kearisan karena aku pikir matching sama dress aku hari ini. Sil, mending kalungnya kamu pakai terus juga cincin tas ini kamu lepas aja semuanya ya. Ya lah, Mas ya, nanti aja ya. Aku pulang sini terus nanti aku ganti. Tapi sekarang aku nggak sempat, aku pergi dulu ya, Mas ya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Hai guys. Ya ampun. Han. Ya ampun, Sylvie. Sekarang kamu cantik banget, udah kayak princess. Bisa aja deh. Ulala, gelang sama kalungnya aja baru. Beda sih kalau nikah sama duda tajir. Ya, Sil. Tapi ini di antara kita-kita aja ya. Jujur deh. Kamu pacaran sama si Duda itu waktu istrinya masih ada kan? Ayo ngaku. Nggak ada ya di kamus aku ngerusak rumah tangga orang. Jadi gini, istrinya Mas Luki waktu itu memang udah sakit-sakitan. Jadi kebetulan aku kenal sama Mas Luki itu waktu Mas Luki beli obat di tempat apotek aku kerja. Oh gitu. Terus? Ya namanya jodoh kali ya. Ketemu Duda tajir, nikah, ya udah rezeki aku aja kali ya. Ayah, ngomong-ngomong kamu belum pesan. Mau pesan apa? Terserah kalian aja deh, kalian yang orderin. Aku mau ke toilet dulu. Sebentar ya. Oke. Mbak, Bisa ada ulat sih. Ini bukan cuma kebetulan. Ini cuma aku lagi apes aja, nggak ada hubungannya yang dibilang sama si Nino itu.